Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk para sahabat e-learning. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah hukum bisnis sesi pertemuan keempat. Materi hari ini yang akan kita bahas tentang perusahaan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Apa yang dimaksud dengan badan hukum? Badan hukum adalah suatu realitas atau bukan fiksi dan merupakan suatu konstruksi hukum. Dikatakan bahwa badan hukum adalah subjek hukum sama dengan manusia, dengan perbedaan bahwa badan hukum merupakan hak dan kewajiban yang diberikan oleh undang-undang untuk mengabdi pada kehidupan hukum manusia. Lalu di sini ada unsur perusahaan. Badan hukum perusahaan memiliki bentuk tertentu, baik yang berupa badan hukum maupun yang bukan badan hukum, seperti perusahaan dagang, firma, persekutuan komediter, perusahaan terbatas, perusahaan umum, perusahaan perseroan, dan koperasi. Lalu kegiatan dalam bidang perekonomian meliputi bidang perindustrian, perdagangan, jasa, dan pembiayaan. Secara terus-menerus kegiatan usaha dilakukan sebagai mata pencaharian, tidak bersifat insidental dan bukan pekerjaan sambilan. Dan pada dasarnya bersifat tetap merupakan kegiatan usaha yang dilaksanakan tidak berubah atau berganti dalam waktu singkat, tetapi untuk jangka waktu yang panjang. Itu merupakan unsur daripada perusahaan. Lalu selain itu, kegiatan usaha ditujukan kepada dan diketahui oleh umum, bebas berhubungan dengan pihak yang lain, dan diakui dan dibenarkan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang. Dan keuntungan atau laba yang menunjukkan tujuan perusahaan adalah untuk memperoleh keuntungan dan atau laba. Serta pembukuan perusahaan wajib untuk menyelenggarakan pencatatan mengenai kewajiban dan hak yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Nah, perusahaan berbadan hukum ini merupakan perusahaan yang dapat dimiliki oleh swasta maupun negara. Dapat berupa perusahaan persekutuan, dan jenis perusahaan ini didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha, baik swasta maupun negara yang memenuhi syarat-syarat sebagai badan hukum. Jenis perusahaan ini dapat menjalankan usaha di semua bidang perekonomian ataupun perindustrian, perdagangan, perjasaan, dan pembiayaan. Perusahaan perseorangan. Perusahaan swasta merupakan perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh pengusaha perorangan yang bukan berbadan hukum. Dapat berbentuk perusahaan dagang, perusahaan jasa, dan perusahaan industri. Contohnya adalah perusahaan terbatas, koperasi, perusahaan umum, perusahaan perseroan atau persero. Perusahaan tidak berbadan hukum. Ini merupakan perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha secara kerjasama. Jenis perusahaan ini dapat menjalankan usaha di bidang perekonomian, dalam hal ini adalah perindustrian, perdagangan, dan perjasaan, untuk memenuhi kewajiban perusahaan tersebut, perusahaan perseorangan, persekutuan perdata dan persekutuan komanditer, ataupun persekutuan firma. Penjelasan singkat perusahaan tidak berbadan hukum. Subjek hukumnya adalah orang-orang yang menjadi pengurusnya. Lalu pada perusahaan bukan badan hukum, yang bertindak sebagai subjek hukum adalah orang-orangnya dan bukan perkumpulannya. Sehingga yang dituntut adalah orang-orangnya oleh pihak ketiga. Dan harta kekayaan dalam perusahaan yang tidak berbadan hukum adalah dicampur. Artinya, bila terjadi kerugian, penuntutan yang berujung pembayaran ganti rugi, pelunasan utang, maka harta kekayaan pribadi dapat menjadi jaminannya. Harta perusahaan, sedangkan terkait perusahaan yang tidak berbadan hukum ini, harta perusahaannya bersatu dengan harta pribadi, jadi tidak ada pemisahan dengan harta pribadi para pengurus atau anggotanya. Akibatnya kalau perusahaannya pahit,
maka harta pengurus atau anggotanya ikut disita juga. Nah, badan usaha yang bukan badan hukum adalah perusahaan perseorangan, firma, dan CV. Ya, jadi firma, CV, perusahaan perseorangan merupakan badan usaha yang bukan badan hukum. Nah, perusahaan yang tidak berbadan hukum di sini, yang pertama, diulang Kak. Perusahaan tidak berbadan hukum di sini adalah persekutuan perdata. Persekutuan perdata merupakan suatu perjanjian antara dua orang atau lebih untuk berusaha bersama-sama mencari keuntungan yang akan dicapai dengan jalan keduanya atau para pihak menyetorkan kekayaan untuk usaha bersama. Dan yang kedua dapat dibuat secara lisan atau tertulis. Tanggung jawab sekutu sampai ke harta pribadi masing-masing. Tanggung jawab adalah pro rata, tergantung dari perjanjian yang disepakati. Lalu persekutuan firma. Persekutuan firma adalah persekutuan perdata untuk menjalankan perusahaan dengan memakai nama bersama. Ini pasal 16 Kitab Undang Hukum Dagang. Dan tanggung jawab sekutu sampai ke harta pribadi masing-masing. Tanggung jawab adalah tanggung rentang yang masing-masing untuk keseluruhan. Artinya, bertanggung jawab untuk seluruhnya atas segala perikatan. Persekutuan firma ini didirikan dengan akte otentik dan diikuti dengan pendaftaran ke pengadilan negeri setempat. Lalu perusahaan komanditer atau CV. CV ini yang pertama adalah sekutu komplementer dan sekutu yang menyerahkan pemasukan. Selain itu juga ikut mengurusi persekutuan komanditer. Diserahi tugas untuk mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga. Yang kedua, bahwa sekutu komanditer ini sekutu yang hanya menyerahkan pemasukan pada persekutuan komanditer dan tidak ikut serta mengurusi persekutuan komanditer. Bertanggung jawab pribadi secara keseluruhan jika ditugaskan melakukan pengurusan CV. Lalu bentuk PT, CV, dan firma. PT, perseroan terbatas, bentuk perusahaan nomor 1 yang paling populer di Indonesia. Banyak digunakan untuk kegiatan usaha kecil, menengah, atau besar. Dan PT ini adalah bentuk perusahaan yang berbadan hukum. Sedangkan CV merupakan bentuk perusahaan nomor 2 yang banyak digunakan oleh UKM, usaha kecil dan menengah. Dan CV ini adalah badan usaha bukan badan hukum seperti PT. Dan firma adalah umumnya dibentuk dan didirikan oleh orang yang memiliki profesi sama atau saling berkaitan. Firma adalah badan usaha bukan badan hukum seperti PT. Dasar hukum daripada PT, CV, dan firma ini. Untuk PT, pendirian PT harus sesuai dengan Undang-Undang PT Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Dan untuk CV, belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur tentang pendirian CV ini. Dan untuk firma, belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur tentang pendirian firma. Pendiri PT dan CV serta firma. PT, perusahaan perseroan terbatas ini, jumlah pendirinya perseroan ini minimal 2 orang. Para pendiri perseroan adalah warga negara Indonesia atau warga negara asing. Warga negara asing dapat menjadi pendiri untuk perseroan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing atau PMA. Sedangkan CV, jumlah pendiri perseroan minimal 2 orang. Para pendiri perseroan adalah warga negara Indonesia. Sedangkan firma, jumlah pendirinya perseroan ini minimal 2 orang. Para pendiri perseroan adalah warga negara Indonesia. Perbedaan antara PT, CV, dan firma terkait nama. Untuk PT, pemakaian nama PT diatur dalam pasal 16 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007.
Nama perseroan harus didahulukan dengan frase perseroan terbatas atau disingkat PT. Nama perseroan tidak boleh sama atau mirip dengan nama PT yang sudah ada dan berdiri di wilayah Republik Indonesia seperti yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 98. Sedangkan CP tidak ada undang-undang atau peraturan yang secara khusus mengatur tentang pemakaian nama perseroan komanditer atau CP ini. Dan firma, tidak ada undang-undang atau peraturan yang secara khusus mengatur tentang pemakaian nama firma. Disarankan menggunakan nama bersama atau nama salah satu dari sekutu firma. Perbedaan modal antara PT, CP, dan firma. PT berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, modal dasar perseroan ditentukan sebagai berikut. Modal dasar minimal 50 juta rupiah. Ketentuan minimal modal dasar tersebut dapat ditentukan lain oleh undang-undang atau peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan usaha tersebut di Indonesia. Dari modal dasar tersebut, minimal 25% atau sebesar 12.500.000 harus sudah ditempatkan dan disetor oleh para pendiri perseroan selaku pemegang saham perseroan. Dan sumber modal ini dapat bersumber dari swasta, dalam hal ini adalah individu, badan usaha, dapat juga dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah, dan warga negara asing, badan usaha asing, atau pemerintah asing. Perbedaan selain itu, untuk CP, di dalam akte CP tidak disebutkan besarnya modal dasar, jadi modal ini ditempatkan atau modal disetor. Artinya, tidak ada kepemilikan saham di dalam anggaran dasar CP. Besarnya penyetoran modal ditentukan dan dicatat sendiri secara terpisah oleh para pendiri. Nah, bukti penyetoran modal oleh para pendiri ini yang terdiri dari persero aktif dan persero pasif dapat dibuat perjanjian sendiri yang disepakati oleh masing-masing pihak. Nah, untuk firma, di dalam akte firma tidak disebutkan besarnya modal dasar, modal ditempatkan atau modal disetor. Artinya, tidak ada kepemilikan saham di dalam anggaran dasar firma. Besarnya penyetoran modal ditentukan dan dicatat sendiri secara terpisah oleh para pendiri. Nah, bukti penyetoran modal oleh para pendiri yang terdiri dari sekutu firma ini dapat dibuat perjanjian sendiri yang disepakati oleh masing-masing pihak. Jumlah pengurus PT, CP, dan firma. PT, pengurus perseroan terbatas minimal 2 orang yang terdiri dari seorang direksi dan seorang komisaris. Kecuali untuk perseroan terbuka, wajib memiliki paling sedikit 2 orang anggota direksi. Apabila direksi dan komisaris lebih dari 1 orang, maka salah satu bisa diangkat menjadi direktur utama dan komisaris utama. Pengurus dapat juga sebagai pemegang saham perseroan, kecuali ditentukan lain, dan pengurus perseroan diangkat dan diberhentikan berdasarkan RUPS. Untuk CP, pengurus perseroan komanditer minimal 2 orang yang terdiri dari persero aktif dan persero pasif. Persero aktif adalah orang yang bertanggung jawab penuh melaksanakan kegiatan perusahaan termasuk kerugian yang harus ditanggung oleh harta pribadinya. Persero pasif ya, adalah orang yang bertanggung jawab sebatas pada besarnya modal yang diberikan kepada perusahaan. Untuk firma, pengurus firma minimal 2 orang yang masing-masing dapat bertindak untuk dan atas nama perusahaan. Persamaan PT, CP, dan firma. PT, CP, dan firma sama-sama bertujuan untuk mencari keuntungan dan minimal didirikan 2 orang atau lebih. Demikianlah materi hari ini. Jadi kalian di sini sudah dapat mengetahui terkait perusahaan berbadan hukum dan perusahaan yang tidak berbadan hukum. Berharap bahwa para sahabat e-learning dapat mengikuti perkuliahan pada sesi berikutnya.
Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih atas kehadirannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.